Salam olahraga. Di video part 2 ini kita akan lanjut untuk membahas bagaimana peta kekuatan tim yang ada di babak 16 besar Piala Dunia Qatar. Kita akan lihat apakah akan terjadi kejutan. Seperti yang sudah kita saksikan, ada dua laga kejutan yang terjadi antara Arab Saudi versus Argentina dan Jepang versus Jerman. Saya pikir dua laga itu yang paling krusial. Laga lain yang menjadi kejutan, saya pikir itu hal biasa ya di Piala Dunia kali ini, karena memang Prancis, Portugal, dan Brasil sudah memainkan lapis kedua. Laga lain yang cukup menarik ketika Belgia ditumbangkan oleh Maroko 2-0 dan akhirnya Maroko menjadi juara grup untuk berhadapan dengan Spanyol. Bagaimana dengan kejutan selanjutnya? Apakah masih akan terjadi? Simak ya, kita akan ulas. Sekali lagi ini hanya sekedar hiburan semata, tidak ada tendensi apapun di sini. Saya mohon maaf ya bagi tim-tim yang sudah kalah atau menurut saya akan kalah dan segala macam yang sifatnya mungkin negatif bagi teman-teman di sana. Ini hanya opini pribadi saya ya. Jadi tolong dicatat. Saya akan ulas dari babak 16 besar sampai di final. Lalu siapa juaranya versi saya sendiri ya. Oke. Kita akan mulai dari Belanda versus Amerika. Saya kira Belanda tidak akan kesulitan menghadapi Amerika, kecuali laga ini akan menjadi kejutan untuk Amerika. Argentina dan Australia, saya kira Argentina tidak akan kesulitan menghadapi Australia. Mereka adalah calon kuat juara dunia pada tahun ini. Jepang versus Kroasia, saya pikir Jepang bisa menghadirkan kembali kejutan untuk bisa memenangkan laga ini setelah menumbangkan Jerman dan Spanyol. Brasil versus Korea Selatan, saya kira Korea Selatan sudah tidak bisa lagi melangkah lebih jauh dan cukup sampai di sini ya. Inggris versus Senegal, ini kekuatan Afrika yang tidak bisa dipandang remeh, tapi memang ketidakhadiran Sadio Mane sangat berpengaruh untuk tim. Saya kira Inggris tetap akan lolos. Prancis versus Polandia, Prancis lah yang akan menang. Maroko versus Spanyol, ini lagi catat ya, bahwa ini akan menjadi laga yang sangat menarik antara Maroko versus Spanyol. Saya kira Maroko yang akan memenangkan pertandingan, tapi saya pikir Spanyol bisa membalikan keadaannya kalau memang Luis Enrique bisa merubah formasinya. Karena saya lihat di dua pertandingan terakhir terkesan bahwa Spanyol ini seolah-olah tidak mau menjadi juara grup, menghindari skema 1 dari format yang ada di Piala Dunia kali ini. Dan terakhir ada laga Portugal versus Swiss. Saya kira Portugal layak untuk diunggulkan. Kita lanjut untuk babak perempat final. Belanda versus Argentina ya. Menurut analisa saya bahwa Argentina mungkin akan kesulitan menghadapi Belanda, tapi mereka tetap akan lolos. Jepang versus Brasil. Jepang kemungkinan besar akan terhenti di babak ini dan Brasil yang akan melaju. Kemudian Inggris versus Prancis. Ini laga super big match yang terjadi Piala Dunia kali ini. Karena di atas kertas Inggris lebih unggul daripada Prancis. Tapi secara permainan, kolektivitas tim itu Prancis lebih dominan. Kita akan lihat nanti. Saya kira siapapun yang akan lolos di laga ini kemungkinan besar akan tampil di final Piala Dunia. Dan saya mengunggulkan Prancis untuk bisa menangkan laga ini. Maroko versus Portugal, kejutan-kejutan yang terjadi mungkin akan terhenti di babak ini karena Maroko pun akan dipulangkan oleh Portugal. Di babak semifinal Argentina versus Brasil, kita lihat di laga terakhir ya, di final Copa America ketika Brasil tumbang oleh Argentina,
dan sepertinya laga ini akan terulang seperti yang demikian. Argentina akan keluar juara dan melaju ke babak final. Lawannya di final antara Prancis dan Portugal. Saya kira Prancis lebih layak, tapi saya kira Portugal juga sangat layak karena kita akan menanti laga super spesial dan sangat menarik antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Kesimpulan, siapa yang berpeluang untuk menjadi juara? Dari awal saya sudah menjagokan Argentina untuk keluar sebagai juara. Kenapa saya memilih Argentina? Saya pikir kita sudah melihat bersama bahwa Argentina sudah menunjukkan kekuatan mereka ketika menundukkan Brasil di final Copa America dan di final antar benua melawan Italia. Memang di awal mereka dikejutkan oleh Arab Saudi, tapi ini kejadian akan mirip seperti Spanyol pada 2010. Nanti kita akan lihat siapa pemenang di Piala Dunia Qatar 2022 kali ini. Salam olahraga.